Selamat sore semuanya. Semuanya sehat? Saya merenungkan yang saya lihat, juga yang tadi saya dengar dari umat. Pertama, saya melihat para umat tadi tidak sedikit yang berangkat ke gereja ini untuk mengikuti misa dengan membawa payung. Benar enggak? Benar. Kita renungkan, mengapa kok membawa payung? Karena hujan. Memangnya apa yang dirasa kalau hujan lalu kita enggak bawa payung? Basah kuyup. Kalau basah kuyup terus kenapa? Sakit, ya kan? Kita menggunakan payung supaya kita enggak basah kuyup, karena kalau basah kuyup nanti bisa sakit. Jadi payung itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Saya merenung, apa yang sungguh diperlukan oleh kita supaya hidup kita tidak sakit, supaya jiwa kita tidak sakit. Ini yang harus kita renungkan. Payung itu hanya bisa menutupi badan, ya. Tetapi masalahnya kita ini kan tidak hanya terdiri dari badan, juga ada yang harus kita payungi supaya nggak sakit. Tetapi itu tidak badan, supaya pikirannya sehat, supaya hatinya, sikapnya sehat, supaya hidup sehari-hari sehat. Kita butuh payung, dan payung kita itu tidak lain adalah Tuhan Yesus. Maka saya merenung, orang-orang ini hebat. Meskipun hujan, tetapi karena kita tuh punya niat yang kuat, lalu mendapatkan jalan untuk ikut misa. Ikut misa itu berarti menggunakan payung, supaya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu payung. Kalau kita tidak payungan, nanti bisa sakit, pikirannya bisa sakit, hatinya bisa sakit, nanti kesehariannya juga bisa sakit. Pakai payung supaya enggak kehujanan, karena kalau kehujanan nanti bisa sakit. Jadi payung itu secara enggak langsung ternyata kita gunakan supaya sehat. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu payung untuk kita. Lalu kemudian juga saya melihat di antara kita ini ada yang masih pakai seragam sekolah. Mungkin pulang sekolah ya. Belum sampai rumah. Belum, luar biasa. Belum sampai rumah. Tadi pagi berangkat jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi meninggalkan rumah untuk sekolah. Lalu belum sampai rumah, pulang sekolah. Ya, terus ke sini. Masih pakai seragam. Saya renungkan, sebenarnya dia punya kebebasan, mau langsung pulang juga bisa, tetapi ternyata tidak langsung pulang. Sebenarnya sore ini sudah lelah ya adik ya. Kalau misalnya ngantuk mau sambil tidur nggak apa-apa, nanti kalau sudah selesai belum bangun, saya bangunkan. Ini luar biasa. Saya lihat dan saya renungkan, mengapa meskipun meninggalkan rumah pagi hari untuk sekolah dan pulang sudah sore, sebenarnya cukup lelah, masih pakai seragam, tetapi nggak langsung pulang, melainkan ke gereja mengikuti misa. Yang saya renungkan, mengapa? Karena ingin mendapatkan payung.
ingin supaya tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nggak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Itu yang saya sadari. Itu sebabnya anak-anak kita, teman-teman kita, kakak-kakak kita, meskipun masih pakai seragam sekolah, meskipun pulang sekolah, meskipun sudah lelah, tapi nggak langsung pulang, melainkan ikut misa dulu. Hebat. Kalau yang sudah sepuh-sepuh punya seragam sekolah, barangkali seragam yang dulu masih ada, kalau minggu depan mau dipakai ya nggak apa-apa, supaya kelihatan kembali muda. Tadi saya juga mendapatkan sharing, ada yang tadi siang melayat karena ada saudaranya yang dipanggil Tuhan. Saya merenungkan, kalau kita berbicara mengenai kematian, semua orang bisa mengalami itu. Kematian itu akan dialami oleh siapapun dan tidak ada yang bisa menghindari. Karena lihat payung, maka saya teringat kalimat yang bagus yang bunyinya adalah sedia payung sebelum hujan. Tadi saya tanya ke anak kecil, apa artinya sedia payung sebelum hujan? Jawabnya adalah makan sebelum lapar. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak. Setiap orang akan meninggal. Apa yang diperlukan, apa yang baik untuk disiapkan, tidak lain adalah dekat dengan Tuhan. Siapa sih yang nggak butuh Tuhan? Tuhan dibutuhkan bukan hanya ketika orang sudah meninggal. Ketika orang itu masih hidup, ketika orang itu masih dalam perjalanan menuju meninggal, itu juga butuh Tuhan. Tuhan Yesus menyehatkan kita. Maka, oh ini rahasianya. Mengapa meskipun hujan tetap misa? Mengapa meskipun lelah tetap misa? Mengapa meskipun nggak ngerti soal misa, khususnya anak-anak, tetapi tetap misa? Tidak lain adalah karena kita membutuhkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Tuhan memberkati.